Jangan putus komunikasi. Ini harus cita-cita harus ada dulu. Tentukan target kapan. Kira-kira umur berapa anak kita mau selesaikan 30 juz gitu ya. Dan apa langkah-langkah dan tahapan-tahapannya gitu. Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Suami perannya apa? Istri perannya apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Komunitas Sahabat Cinta Quran, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mukhlisin Payakumbuh, serta Bapak Ibu yang berhadir di masjid yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita dan memberkahinya. Dan mudah-mudahan insyaallah juga bernilai sebagai amal soleh insyaallah. Dan Allah SWT akan memberikan keutamaan kepada majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang tua seorang hafiz ataupun hafizah tentu harus ada motivasi, cara pandang, mindset, persepsi, kemauan, keinginan, cita-cita dan seterusnya. Karena itulah yang akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Pertama yang perlu sama-sama kita sepakati ataupun sama-sama kita samakan persepsinya adalah tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri. Cara pandang kita terhadap Al-Quran akan memberikan pengaruh terhadap keputusan kita. Dan ini sangat penting sekali. Keputusan kita terhadap anak ini mau beraktivitas apa, anak ini mau diberikan apa, itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap Al-Quran. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dari Sang Pencipta yang menciptakan kita, menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Pasti kalamullah ini adalah panduan utama, tuntunan utama bagi kita dalam kehidupan. Tadi dibacakan pada inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian juga hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia. Kemudian kalau kita lihat perintah yang pertama sekali turun kepada Rasulullah SAW juga perintah Iqra. Jadi bukan sholat, perintah pertama turun itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat ya, dalam Al-Quran ya, tapi Iqra, bacalah. Jadi membaca merupakan amalan yang utama, karena sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya. Kenapa Iqra didahulukan? Berarti ada keutamaan Iqra itu, membaca. Dan apa yang paling utama harus kita baca? Al-Quran. Bacalah, kemudian Allah menurunkan sesuatu yang bisa kita baca, yaitu Al-Quran. Yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, dalam surah Ar-Rahman. Di sini juga urutannya lebih dahulu urutan 'allamal Qur'an daripada khalaqal insan. Allah mengajarkan Al-Quran baru menciptakan manusia, padahal kan urutannya manusia diciptakan dulu baru dia ajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kata ulama
mendahulukan allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, ini juga menunjukkan pentingnya mengajarkan Al-Quran. Bahkan kata ulama lebih penting daripada penciptaan itu sendiri. Artinya tidak ada makna penciptaan manusia jika dia tidak diajarkan Al-Quran. Maka hidup manusia yang tidak mendapatkan nikmat Al-Quran, hidupnya adalah hidup yang sia-sia. Jadi orang yang mendapatkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran, apakah dihafal atau mendapatkan maknanya, kandungannya, berarti dia lahir kembali, lahir untuk yang kedua kalinya, lahir dalam kehidupan yang sebenarnya. Kalau lahir waktu diciptakan pertama dari perut ibunya, itu lahir penciptaan saja, tapi belum lahir dalam untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini kenapa Allah SWT mendahulukan allamal Quran khalaqal insan. Padahal kalau realitanya, faktanya manusia diciptakan dulu baru diajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan ibarat ruh, ibarat nyawa begitu ya. Tanpa Al-Quran maka manusia itu diibaratkan tubuh yang mati, tubuh yang tidak hidup. Dalam ayat lain Rasulullah SAW, Allah SWT juga berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau ruh. Ya, kami wahyukan kepada engkau ruh. Apa itu ruh? Nyawa. Kami wahyukan kepada engkau nyawa. Al-Quran disebut di sini sebagai nyawa. Nyawa yang diwahyukan. Memang posisi Al-Quran itu ibarat nyawa bagi manusia. Dan Al-Quran itu kalau dia nyawa berarti menghidupkan gitu ya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah, wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya idza, apabila mengajak kamu terhadap yang lima yuhyikum, yang akan menghidupkan kamu. Nah, ini juga menunjukkan Al-Quran itu menghidupkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tentu Al-Quran ini banyak manfaatnya, apakah itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi terutama. Di dunia misalnya, tadi kita sebutkan sebagai petunjuk, juga sebagai syifa, sebagai mau'izah, seperti dalam firman Allah SWT, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Tuhan engkau. Kalau kita ada pelajaran, berarti kita bisa mengetahui apa yang sikap yang seharusnya kita ambil. Wa syifaa'un lima fis sudur, serta obat, penerang terhadap kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Maka orang yang tidak mengacu atau tidak mengambil panduan Al-Quran, maka kehidupannya akan gelisah, kehidupannya akan sedih. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, termasuknya adalah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, susah, dan akan Allah bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta padahal dahulu saya di dunia melihat. Qala kadzalika nasita ayatina fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu kamu lupa terhadap ayat-ayat kami, itu Al-Qur'an. Dan demikian juga sekarang hari ini engkau dilupakan. Jadi manfaat Al-Quran itu di dunia syifa, wa hudan, wa rahmah, dan petunjuk, panduan. Bahkan semua yang dibutuhkan oleh manusia ada panduannya, tuntunannya dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan, tidak ada yang kami sisakan
Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami sisakan. Jadi semua dijelaskan. Sehingga para sahabat, di antara sahabat yang mengatakan, "Lau dha'a minni iqalu ba'irin lawajadtuhu fi kitabillah." Kalau seandainya hilang tali kekang onta, saya akan dapatkan dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Artinya apa? Bukan berarti dapat wujud tali kekang onta dalam Al-Quran, tetapi ada cara penyikapannya dalam Al-Quran. Orang yang kehilangan, kalau di zaman kita mungkin kehilangan kunci motor kali ya. Ya. Kita mau berangkat ke suatu tempat udah terlambat atau bagaimana, kunci motor hilang. Apa yang terjadi? Panik, ya kan? Emosi, ya, sehingga akhirnya nggak dapat kunci itu pun nggak dapat. Tapi ada panduannya dalam Al-Quran, ya. Sehingga dengan ya kita diminta untuk tenang, gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jadhu'a wa idza massahu khairu manu'a. Jadi Al-Quran memberikan cara bagaimana kita bersikap dalam menghadapi setiap kondisi yang menimpa kita. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Ketika ditimpa musibah, itu bisa-bisa orang memang panik dan kehilangan kendali dirinya itu hilang. Termasuk sekelas Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kita mungkin sama-sama mengetahui kisah ketika Rasulullah SAW meninggal. Ya, Umar bin Khattab sempat mengatakan, "Mengqala inna Muhammadan qad mata aqtulhu." Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal, mati, saya bunuh gitu ya. Umar begitu dia. Saya bunuh gitu. Itu enggak ada sahabat yang berani menegur gitu atau menasihati gitu. Faktanya Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan Umar bin Khattab, ya, membacakan satu ayat saja. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidak adalah Muhammad itu kecuali seorang rasul sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau rasul itu mati, meninggal atau terbunuh, apakah kemudian kamu berpaling? Gitu ya. Dan siapa yang berpaling tidak akan memberikan kemudarat kepada Allah sedikit pun. Setelah dibacakan ayat itu oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung. Nah, ini Umar bin Khattab ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan bersikap. Yang tadinya mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan bunuh, langsung ya, tenang. Dan kemudian mengatakan seolah-olah saya baru mendengar ayat ini sekarang, begitu. Seolah gitu. Tapi ketika sudah didengar, ya, langsung berubah sikapnya. Nah, begitu para sahabat menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam hidup mereka, merubah sikap mereka, menentukan keputusan-keputusan dalam hidup mereka. Jadi mendahulukan Al-Quran ini, ya, mengutamakan Al-Quran ini merupakan manhaj as-salaf as-salih. Dahulu memang Al-Quran itu adalah sesuatu nomor satu gitu, sebelum yang lain. Jadi dalam belajar pun, ya, kurikulum belajar ulama dahulu itu mereka tidak akan mengajarkan ilmu apapun kepada anak sebelum anak itu hafal Quran. Dahulu ulama kita seperti itu. Itu kurikulumnya. Ini sampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu'. Jadi tidak akan diajarkan ilmu hadis, tidak akan diajarkan ilmu fikih kecuali yang wajib-wajib mungkin ya. Ya. Tidak diajarkan ilmu tafsir gitu ya, usul fikih gitu ya. Sebelum anak itu hafal Quran. Setelah anak hafal Quran, baru diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya dahulu kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu mereka hafal Qurannya memang umur-umur masih belia. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun hafal Quran. Kira-kira umur 7 tahun itu mulai menghafal Qurannya umur berapa? Kan enggak mungkin mulai menghafal Quran umur 7 tahun, hafal umur 7 tahun, enggak mungkin juga. Ya, pasti mulainya sebelum itu. Mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun dia mulai menghafal Quran. Dan siapa yang berinisiatif? Ya. Siapa yang berinisiatif? Apakah Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, "Oh, saya ingin menghafal Quran"? Siapa? Orang tuanya, dan sini ibunya, karena dia yatim. Ibunya yang berperan. Anak tidak punya inisiatif, tidak tahu.
Ya. Siapa yang menentukan? Orang tua di sini. Maka kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih, suci. Ya. Siapa yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia jadi Nasrani, membuat dia menjadi Majusi? Siapa? Ya, orang tuanya. Jadi maka dahulu yang didahulukan itu adalah Al-Quran dulu, baru yang lain-lainnya. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Quran umur 8 tahun gitu ya. Al-Aini juga umur 8 tahun. Ya, banyak ya, ulama hafal Al-Quran umur 10 tahun ataupun lebih sedikit ataupun kurang sedikit. Karena dahulu memang anak itu dahulu namanya ada istilah kutab ya. Kutab itu istilahnya tempat menghafal Quran. Aslinya kutab itu untuk menghafal Quran. Ya. Karena Al-Quran itu adalah aslul ilmi gitu ya. Karena dia adalah aslul ulum gitu ya. Sumber utama atau asal pangkal dari ilmu pengetahuan. Dari situ akan menyebar nanti ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, apa pengaruhnya? Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata dengan kurikulum seperti ini gitu ya, itu menghasilkan umat Islam yang menjadi pemimpin dunia. Kita lihat peradaban Islam itu berkembang di zaman Abbasiyah, di zaman ya mulai dari Umayyah, Abbasiyah, kemudian di Andalusia, ya, kemudian juga di Turki Utsmani, ini peradaban Islam. Dan banyak Eropa itu dalam sejarah mereka juga ya, mengutip, ya, mengakui bahwa mereka mengambil inspirasi atau pelajaran ilmu pengetahuan dari umat Islam. Di Andalusia ya, di antaranya itu umat Islam. Jadi kurikulum seperti ini sudah melahirkan para ulama dan pakar-pakar yang kemudian menjadi penemu-penemu. Kalau kita lihat kalau kita telusuri gitu ya, penemuan-penemuan itu justru banyak umat Islam yang banyak menemukan itu. Termasuk yang pertama sekali melakukan uji coba pesawat terbang itu ya, Abbas bin Firnas umat Islam. Yang pertama sekali melakukan bedah itu ya, umat Islam. Yang pertama menemukan kamera ini ya, umat Islam juga pokoknya. Ya. Yang pertama sekali mendirikan rumah sakit. Rumah sakit yang pertama didirikan itu namanya Rumah Sakit Ahmad bin Taulon ya, di Mesir. Ustaz Qudwah tahu. Yang pertama sekali menemukan sabun ya. Nah, termasuk itu sabun, gosok gigi, sampo dan seterusnya umat Islam juga gitu. Karena umat Islam yang mengenal kebersihan. Jadi peradaban itu umat Islam. Ibnu Khaldun yang menemukan ilmu sosiologi, antropologi, geografi dan seterusnya sampai sekarang masih diberi gelar sebagai bapaknya antropologi, itu Ibnu Khaldun. Hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Ibnu Khaldun. Jadi setelah melahirkan yang Ibnu Khaldun ini menjadi rujukan dalam penataan kota. Penataan bangunan dan kota itu Ibnu Khaldun. Sampai sekarang masih menjadi rujukan di barat. Dan itu umat Islam. Umat Islam yang dahulu kurikulum mereka adalah Quran dulu sebelum yang lain. Nah itu. Quran dulu. Bahkan sampai dalam perperangan itu umat Islam menang itu menjadi perhatian barat. Ada dahulu ini diceritakan oleh Dr. Zuhair As-Sukari namanya. Zuhair As-Sukari ini pakar pendidikan di Amerika, orang Mesir. Orang Mesir, tapi dia pakar di Amerika. Ada wawancaranya di YouTube itu, enggak berjilbab orangnya, tapi dia objektif gitu menilai. Ada penelitian dilakukan oleh Prancis kalau tidak salah, Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya adalah tentang kenapa umat Islam itu dalam setiap perperangan itu menang. Nah, ini diantara yang diteliti. Kemudian juga selalu maju ya dalam banyak aspek itu, ilmu pengetahuan dan seterusnya diteliti. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan di anak umur 6 tahun, ya, sekitar 6 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun ya, lebih kurang gitu ya. Itu rata-rata umat Islam itu anak-anaknya itu sudah memiliki kosakata sebanyak lebih kurang 50.000. 50.000 kosakata. Sementara di barat ketika itu ya, maksimal anak-anak barat itu kosakata yang mereka miliki hanya 13.000. Jadi umat Islam itu 50.000 kosakata anak-anaknya, barat itu 13.000. Ternyata dalam penelitian itu mengatakan itu mempengaruhi kekuatan fisik anak juga. Gitu.
di samping kekuatan akal, kecerdasannya, mempengaruhi kekuatan fisik. Nah, mereka meneliti masalah perperangan tadi ya. Jadi perang itu kenapa menang? Ternyata banyaknya kata-kata yang ada dalam otak itu memberikan pengaruh terhadap kekuatan fisik anak katanya. Itu hasil penelitiannya. Kemudian kalau dibawa lagi ke dicari lagi ya, apa yang membuat anak-anak umat Islam itu memiliki kosakata yang banyak? Ternyata ditelusuri ya, menemukan hasilnya apa? Anak-anak umat Islam itu rata-rata hafal Al-Qur'an. Nah, itu rata-rata hafal Al-Qur'an. Ini ada rekamannya di YouTube ya. Ini yang menyampaikan ini bukan orang yang berjilbab gitu ya, dokter tapi tidak berjilbab. Tapi ini fakta, dia objektif menyampaikan. Zuhair As-Sukari, Ustaz udah bisa cek nanti. Zuhair As-Sukari. Kemudian diteliti lagi di zaman sekarang ini, gitu ya. Zaman sekarang ini umat Islam itu rata-rata berapa kosakata yang dimiliki oleh anak-anak umat Islam? Berkisar antara 3.000 sampai 5.000 kata. Zaman sekarang umat Islam. Artinya banyak umat Islam sekarang ini tidak lagi anak-anaknya menghafal Quran. Jadi kalau kita kaji-kaji gitu ya, apa yang kira-kira menyebabkan umat Islam itu sekarang ini mundur lah bisa dikatakan gitu ya. Apa yang menyebabkan? Apakah karena Barat maju? Ternyata umat Islam yang meninggalkan Al-Quran. Itu diantaranya gitu ya. Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran. Tentu tidak semuanya. Kalau dahulu kurikulum Al-Quran itu adalah yang utama, itu diterapkan untuk semua orang yang mau belajar ilmu pengetahuan, belajar agama gitu. Orang yang belajar, orang penuntut ilmu itu anak-anak terapkan seperti itu. Sekarang bagaimana? Kalau kita lihat di sekolah-sekolah umat Islam sekarang ini, coba berapa banyak mata pelajaran di sekolah itu gitu ya, yang setiap hari dipelajari oleh anak. Coba lihat, adakah anak kita bawa Al-Quran? Mungkin di sekolah-sekolah SD itu mungkin ada. Tapi di sekolah-sekolah umum dia bawa tas ya, banyak begini, dibuka tasnya itu enggak ada Al-Quran. Nah, itu yang kita alami di zaman sekarang ini. Dan itu perlu untuk kita sadari. Ini perlu untuk kita sadari. Dan kita perlu sadar juga bahwa potensi anak kita itu lebih dari apa yang kita perkirakan. Lebih dari apa yang kita perkirakan. Ternyata anak itu jangan diukur dengan kemampuan kita. Jangan dengan kemampuan kita. Dia bisa jauh lebih daripada kita. Jangan bersyukur sudah lebih sedikit dari orang tuanya, itu belum cukup. Dia harus jauh melebihi orang tua. Itu potensi anak. Jadi kalau kita ada penelitian mengatakan begini, anak itu kalau misalnya anak umur 5 tahun ya, balita, ketika usianya di golden age itu, kalaulah seandainya dia dihafalkan Al-Quran, dihafalkan hadis, kutubus sittah misalkan itu hadis, diajarkan belasan bahasa asing, gitu. Itu katanya balita itu sanggup, nah, gitu. Sanggup balita itu untuk, ini balita baru ya, belum di atas balita, sanggup mereka untuk melakukan itu. Yang penting kita bisa memanagenya. Yang penting kita bisa memanagenya. Salah satu catatannya adalah jangan sampai anak tertekan. Gitu. Jangan sampai anak tertekan. Misalnya kalau sampai dipaksa, pakai dipukul, dibentak gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Catatan utamanya anak punya potensi, tapi jangan dibentak. Kita harus bisa melobi anak, merayu anak untuk mau ya, melakukan menghafal tadi itu. Jadi potensinya luar biasa. Walaupun mungkin tiap anak beda-beda gitu. Ada perbedaan, kemampuan itu ada beda-beda. Tapi secara umum anak-anak balita itu bisa diasah kemampuannya itu. Jadi kalau misalkan anak sudah terbiasa diasah sejak kecil, ya semakin cepat gitu. Maka kalau kita lihat anak-anak itu dia rata-rata anak-anak yang hafal Quran itu berprestasi. Rata-rata itu berprestasi. Di Mesir itu rata-rata yang tamat SMA
itu nilai tertingginya itu rata-rata ujian akhir ya kalau di Mesir itu rata-rata hafal Quran, hafiz Al-Quran rata-rata di Mesir. Dan peraih nilai tertinggi itu biasanya rata-rata itu udah diumumkan terus tiap tahun ya, Ustaz kedua tahu ya. Rata-rata itu penghafal Quran. Yang diterima di kampus-kampus favorit rata-rata juga para penghafal Quran. Dan orang-orang yang pakar banyak itu, pakar ilmuwan itu rata-rata banyak di antara mereka itu hafal Quran. Dan termasuk Mesir itu, kalau Mesir itu negaranya dari sisi ekonomi mungkin Indonesia lebih maju, tapi dari sisi ilmu pengetahuan lebih maju mereka Mesir. Ilmuwan mereka banyak dipakai di luar negeri. Bahkan di antara mereka ada yang peraih Nobel. Ya. Mesir itu sudah 2 yang meraih Nobel. Indonesia belum ada peraih Nobel. Ahmad Zuhail dan kalau di Mesir Ahmad Zuhail dan Muhammad Baradei. Kalau kita lihat sekarang ini ada namanya komunitas Al-I'jaz Al-Ilmi. Al-I'jaz Al-Ilmi itu ketuanya dokter di Mesir itu Dr. Zaghloul Najjar ya, Zaghloul Najjar itu pakar astronomi tapi hafal Quran. Sehingga beliau bisa membuat buku tentang mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ada bukunya itu, karangan Dr. Zaghloul Najjar. Ya. Ilmuwan dan beliau itu ketua pusat penelitian astronomi di Inggris. Ya. Orang Mesir. Hafal Quran. Nah, jadi orang yang hafal Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, justru ya, meningkatkan. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai orang tua gitu. Sehingga kita tidak ragu-ragu gitu. Ya, mendahulukan Al-Quran untuk anak kita. Maka kalau sudah seperti itu konsekuensinya apa gitu? Konsekuensinya nanti adalah waktu. Nah, gitu ya. Pertama itu keputusan dulu ya. Keputusan kita. Yang kedua adalah waktu Al-Quran. Waktu anak itu bersama Al-Quran. Harus ada. Kalau kami dahulu ketika di Mesir, anak Maryam ini sudah mulai menghafal Quran ketika di Mesir. Sampai pulang itu baru hafal 5 juz umur 7 tahun. 7 tahun ya, kelas 1 SD 5 juz. Nah, setelah pulang ini saya waktu itu kan mengajar di Stepik. Pertama pulang itu ngajar di Stepik. Istri juga waktu itu kan karena sudah punya ijazah S1 tentu ingin pula untuk mengabdi gitu ya, mengaplikasikan ilmunya gitu ya. Daftar juga untuk mengajar di sekolah ya, salah satu sekolah pesantren, tapi ketika itu diminta masuk tiap hari. Waduh, kita di rumah musyawarah, ini gimana ini kalau seandainya masuk, berarti kan anak-anak siapa yang ngurus gitu kan ya. Akhirnya kita putuskan untuk tidak masuk. Yang istri akhirnya di rumah fokus untuk bersama anak-anak. Alhamdulillah Maryam sebelum pulang ke Indonesia itu uminya sudah ikut pelatihan tabarok di Mesir ketika itu. Nah, itulah yang diterapkan ke Maryam dan fokus ya, walaupun tidak utuh gitu, tapi inspirasi dari situ diterapkan. Alhamdulillah berjalan sampai kelas 4 itu 12 juz ya. 12 ya. Nanti kita minta juga lah Maryam cerita ya. Praktisi. Nah, 4 juz. Kelas 4 kita minta karena itu juga sering ya waktu sekolah itu. Nah, ini mulai sekolah kita sering minta izin Maryam itu nggak hadir gitu sekolah. Jadi Maryam ini sering bolos dia, bukan bolos dia minta izin gitu ya. Seminggu 2 kali, kadang 3 kali gitu ya. Sampai kelas 4 itu udah 12 juz apa 12 atau 13 juz ya. Karena nggak enak kita, karena lambat rasanya gitu ya. Dari kelas 1 5 juz, kelas 4 12 gitu ya. Jadi kan tambahannya hanya 7 juz gitu ya. Jadi kita musyawarah gimana kalau kita minta izin Maryam ini ikut ujian aja gitu ke sekolahnya. Alhamdulillah dapat izin gitu. Dapat izin kelas 4, pertengahan kelas 4 tuh ya. Jadi semester 2 mulai izinnya. Kita minta izin, alhamdulillah dari
eh, pertengahan kelas 4 tuh sampai selesai kelas 5, alhamdulillah selesai 30 juz itu. Jadi dalam waktu 1,5 tahun menyelesaikan 18 juz lagi. 17 atau 18 juz lagi gitu ya. Nah, jadi memang ini waktu. Ternyata waktu itu penting, mempengaruhi gitu ya. Waktu. Apa pengaruhnya terhadap sekolah? Nilainya ketika ujian? Alhamdulillah nggak berpengaruh. Jadi bahkan hampir sama aja gitu. Nilai antara masuk tiap hari dengan masuk untuk ujian aja. Tapi memang akhirnya uminya yang harus mengajarkan pelajaran sekolah gitu, bukan guru gitu ya. Nah, kadang ini juga perlu kesabaran gitu. Pernah saya juga diminta kadang-kadang untuk mengajarkan kan, tapi beda kesabarannya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kalau mengajarkan anak gitu ya, ibu-ibu lebih sabar untuk bersama anak itu. Jadi penting untuk berikan waktu itu. Kita juga tadi berpikir ya, kalau seandainya tadi istri juga mengajar, kita juga mengajar di luar gitu ya, waktu sudah banyak keluar. Nanti anak, kadang kan orang berpikir kan, anak dititipkan di penitipan ya, TPA atau apa begitu ya. Nanti orang tua kan dapat gaji ya dari mengajar itu. Nanti gajinya dibayarkan untuk penitipan anak gitu ya. Kenapa enggak langsung kita yang ngajar anak kita gitu kan, begitu gitu. Daripada nyari uang gitu kan, kemudian uang dibayar untuk bayar titipan anak gitu kan. Ya mendingan kita sendiri gitu. Ya, ini cara kita berpikir supaya bisa untuk mencapai target tadi gitu ya. Cita-cita kita bagaimana supaya anak bisa hafal Quran. Tapi memang perlu itu ya. Kita harus antara suami dengan istri harus berkomunikasi gitu. Jangan putus komunikasi. Ini harus cita-cita harus ada dulu. Tentukan target kapan. Kira-kira umur berapa anak kita mau selesaikan 30 juz gitu ya. Dan apa langkah-langkah dan tahapan-tahapannya gitu. Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Suami perannya apa? Istri perannya apa gitu. Harus ada seperti itu. Kalau tidak ya nanti saling lempar gitu ya. Jadi untuk Maryam ya mungkin sekilas seperti itu gitu ya. Nah, adiknya yang sudah selesai itu sebagai Tolha, anak nomor 3. Maryam, Umairah, Tolha. Yang Umairah ini 29 juz sekarang ya, tinggal 1 juz lagi lebih kurang menyelesaikan. Yang Tolha ini sekarang sudah selesai umur 8 tahun 30 juz. Jadi Tolha ini ada keunikan ya. Ini ada keunikan. Dia Tolha itu umur 4 tahun belum bisa 3,5 tahun ya. Umur 3,5 tahun belum bisa bicara. Umur 3,5 tahun. Sekarang umurnya 8 tahun. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Umur 3,5 tahun tidak. Jadi uminya ketika pertama sekali membuka kelas tahfiz ya, tahfiz balita itu. Pertama kali dibuka itu hanya mengikutkan saja Tolha ini. Coba-coba aja ikut gitu ya. Tapi rupanya dia bisa ngikutin. Cuman bacaannya itu dia baca versi dia gitu. Yang didengarkan itu benar ya. Qori gitu ya. Itu benar. Tapi dia baca versi dia, bahkan baca Bismillahirrahmanirrahim enggak jelas dia baca Bismillah. Gitu. Bacanya pertama sekali. Dia enggak bisa ngomong gitu. Tapi dia dengar dan dia menangkap. Karena dulu dia ada apa namanya masalah ya, ketika di Mesir itu ada dumur namanya bahasa Arabnya itu ya. Dumur. Sel otaknya sebagian ada yang apa namanya tidak aktif atau gimana gitu. Tapi udah diterapi gitu ya. Jadi akhirnya lidahnya juga katanya harus operasi, kata dokter. Waktu di Mesir itu katanya dia belum mau mengoperasi karena umurnya masih kecil. Nanti kalau sudah agak besar baru operasi katanya. Kalau enggak anak ini enggak bisa bicara katanya begitu. Nah, akhirnya setelah umur 3,5 tahun bang belum dia bisa panggil abi, kemudian makan, minum itu aja, mamam gitu ya, minum. Itu aja umur 3,5 tahun. Diikutkan kelas Al-Quran, cepat sekali perkembangannya, mulai bisa bicaranya cepat gitu ya. Kemudian lidahnya sudah bisa terbantu dan sekarang bicara udah lancar, gitu ya. Udah seperti teman yang lain sama biasa. Dan bacaan Al-Qurannya sudah berubah jauh. Gitu. Ada satu lagi nih ya, yang uniknya itu dia belum bisa baca Al-Quran sampai sekarang. Jadi kalau baca ya terbata-bata gitu ya, satu-satu huruf mungkin bisa menentukan huruf apa. Jadi dia audio
audio visual, audio gitu ya, auditori. Jadi dia mendengar gitu. Mendengar dia hafal. Kalau dibaca, kemarin dia setoran selesai satu surat selesai bacanya gitu ya. Surat Az-Zumar selesai dia baca. Bisa. Padahal dia menghafalnya bukan dari membaca. Nah, ini juga perlu kita pahami bahwa anak itu sebenarnya di antara mempengaruhi anak itu adalah apa yang dia dengar. Bahkan ada anak itu dia mendengarnya bisa hafal gitu ya. Nah, ini tohak buktinya gitu ya. Tapi tetap kita barengi ya dengan mengajarkannya membaca sekarang ini sudah mulai dia bisa gitu ya. Tapi memang dia lebih lambat sekali belajar membaca itu lambat sekali gitu ya. Nah ini anak kita walaupun mungkin ada terkendala kayak tadi lah misalkan ya, itu jangan kemudian putus asa. Dia mungkin punya dari sisi lain gitu. Dia nggak bisa, kadang kita kan ya udah anak ini nggak bisa belajar baca Al-Quran, udah putus asa, nggak mungkin dia menghafal Al-Quran gitu. Tapi ada cara lain gitu ya, mendengar. Sekarang sudah banyak sarana kita gitu ya, murattal, rekaman murattal itu bisa kita manfaatkan. Speaker Quran, murattal Quran, video ya, di YouTube juga banyak gitu ya. Rekaman-rekaman itu bisa kita manfaatkan. Bahkan guru anak kita itu bisa langsung qori-qori internasional itu. Kita bisa ya misalnya Syekh Mahmud Khalil Husari itu ya, kita download itu kan, itu kita dengarkan kepada anak berulang kali gitu. Nah tentu kita karena anak ini sangat sensitif terhadap pendengaran gitu ya, maka kita harus hindarkan anak dari pendengaran yang tidak baik gitu. Maka kita di rumah sepakat TV nggak ada di rumah kita, TV nggak ada di rumah, HP kita nggak kasih ke anak, sampai sekarang ini nggak ada kita kasih HP gitu. Jadi anak kita sama-sama kita kasih password gitu ya, HP istri kasih password, saya juga kasih password gitu. Kalau mau buka password, anak nggak tahu password, tapi Tolha itu dia cepat menghafal kitab gini aja passwordnya, dia cepat hafal. Jadi kita kalau mau buka itu sembunyikan dulu gitu, seperti gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah terbiasa, apalagi ini berbahaya sekali gitu. Zat-zat ini berbahaya sekali kepada anak. Di samping merusak saraf anak gitu ya, itu juga mengganggu waktunya gitu. Terutama sekali saraf yang berbahaya. Perhatian anak, fokus anak akan berbeda. Jangan kasih anak HP, jangan sekali-kali kasih anak ini gitu. Baik anak SD pun kan kasih. Gimana caranya kalau anak sekarang ini homeschooling belajar daring gitu sekarang gitu ya, ke daring gitu ya, ketika itu aja dikasih gitu. Setelah itu ambil lagi ya. Jadi yang tahu password itu yang tahu password ini hanya saya dan istri. Yang tahu password istri hanya saya dan istri juga. Jadi kita sama-sama tahu HP masing-masing gitu. TV nggak ada di rumah. Cuman kadang resikonya kalau kita pulang kampung ketemu TV duduk di situ aja duduknya gitu. Kadang dia hilang gitu ya di rumah. Kemana nih? Ke rumah tetangga, nonton rumah tetangga gitu. Kadang kita kesannya ini kampungan banget gitu ya. Anaknya itu nggak tahan lihat TV gitu ya, emang di rumah nggak ada TV gitu ya. Tontonan kadang-kadang ada kita kasih tontonan tapi dibatasi gitu. Karena memang ini kata Dokter Kamil ya, penemu tabarok itu, beliau menasihati anak itu jangan dikasih tontonan melebihi 2 jam dalam seminggu. Tontonan yang baik itu ya. Kalau tontonan tidak baik, jangan sama sekali dikasih gitu. Ini kita malah anak kita terserah mau nonton apa kan, kadang gitu. Ya kalau kita dan nonton TV itu kan kita nggak bisa lagi mengendalikan isinya. Nah ini akan pengaruhi pendengaran anak tadi. Anak itu akan hafal apa yang dia dengar. Fitrah begitu. Dia akan hafal apa yang dia dengar, dan apalagi kalau sering dia dengar. Anak yang suka nonton film Upin Ipin itu anak-anak tuh bisa mengucapkan apa yang akan diucapkan oleh Upin Ipin sebelum Upin Ipin berucap. Hafal deh gitu. Kenapa? Dia sering dengar gitu. Nah ini kan potensi anak. Ada anak yang punya potensi hafal nama-nama pemain bola, nama-nama artis gitu ya, potensi. Kenapa? Karena dibuka akses gitu ya. Akses ke sini dibuka, akses TV dibuka, akses yang lain kita buka. Jadi potensi anak yang lain dikembangkan. Kenapa potensi itu tidak kita gunakan untuk menghafal Quran gitu. Yang penting anak sering dengar Quran gimana?
Apalagi kalau mendengarkan Al-Quran itu kita pola. Nah, sebenarnya kan memula mendengar Al-Quran, membuat pola mendengar Al-Quran itu aja. Kalau sering diulang itu insya Allah hafal. Ya. Walaupun tidak dipola, kadang bisa hafal. Ini tidak dipola bisa hafal. Apalagi kalau dipola gitu ya. Tidak dipola ini pengalaman tetangga dulu di Mesir itu. Anak Ustaz Rois Rahmah Fatoni itu. Ya, anak Ustaz Rois Rahmah Fatoni itu. Siapa namanya? Ahya. Ya. Hah? Nera tuh umur 2 tahun kan tetangga tuh. Kita tetangga kan. Umur 2 tahun. Anaknya itu umur 2 tahun diputarkan surat An-Nazi'at. Itu aja dihidupkan terus. Ternyata hafal sendiri surat An-Nazi'at. Enggak dihafalkan, ya, bisa sendiri dia baca gitu ya. Hanya mendengar surat An-Nazi'at. Nah, ini potensi anak itu. Yang kadang kita menganggap itu mustahil. Orang tua menganggap mustahil, tapi bagi anak ternyata enggak mustahil. Ya. Apalagi kalau kita pola gitu ya. Nah, di antara bentuk mempolanya adalah ya kalau udah masuk sistem ya, pengulangan misalkan dibacakan 5 kali dulu ya, per ayat dulu misalkan. Per ayat dulu diinikan, baru setelah itu digabung ayatnya misalkan gitu ya, mendengarkannya, kemudian nanti ya, minta dia mengulang gitu ya. Didengarkan lagi setelah itu 20 kali dan seterusnya. Membuat pola itu bisa kita buat sendiri polanya juga. Nah, jadi kalau anak ini memiliki kemampuan yang kuat dalam mendengar gitu ya, maka kita harus perbanyak waktu dia bersama Al-Quran, termasuk ketika dia bermain. Biar anak bermain, dia lagi main itu kalau dia sudah familiar dengan apa yang dengan hafalan dia itu, kalau dia sudah familiar, dengan sendirinya dia akan ngikutin tuh bacaan syekh itu. Ngikutin dia gitu. Dia udah terbiasa, dia udah enggak asing lagi bagi dia gitu. Kalau udah enggak asing, kita kan juga begitu kan. Kita kalau hafal, kemudian ada murattal dihidupkan. Kalau kita hafal kan kadang refleksnya kan lidah kita mau ngikut itu. Anak juga begitu. Jadi ketika dia main pun gitu ya, mendengar itu dia refleks. Maka ini kita harus kita buat ya. Kadang kita sampai malam pun kita hidupkan murattal itu sampai kita sama tetangga itu ditegur sama tetangga gitu ya. Tetangga kita sekarang enggak lagi gitu ya. Pernah ada tetangga itu akhirnya karena kita ngidupin murattal di rumah, waktu kita enggak tahu waktu itu ya. Akhirnya dia putar juga musik kuat-kuat. Kita hidupkan murattal kuat, dia terganggu kan. Akhirnya dia sampaikan terlalu kuat suara murattalnya, akhirnya kita turunkan. Ya, sekarang kita waktu tidur enggak terlalu gitu. Waktu sebelum tidur ya dihidupkan gitu ya. Itu juga mempengaruhi apa ya, kepada anak kita untuk menghafal Quran. Peran orang tua. Apa kira-kira peran orang tua dalam menghafalkan Al-Quran kepada anak? Pertama, tentu persiapan, harus ada persiapan ya orang tua itu ya. Persiapan pertama adalah persiapan mental. Mental kita harus kita bangun ya, bahwa kita ingin seorang anak untuk menjadi hafiz atau hafidh Al-Quran. Tentu harus ada tadi ya bagian motivasi, tadi itu bagian persiapan mental, motivasi. Kemudian juga menentukan tujuan, cita-cita gitu ya. Itu persiapan mental, masuk persiapan mental gitu ya. Termasuk memahami ya karakter anak gitu. Itu perlu juga kita persiapan mentalnya gitu. Karena dia memahami karakter anak yang mempengaruhi nanti kepada kelancaran proses. Karena anak beda-beda juga tipenya gitu. Ada anak yang kalau kita minta itu dia kadang menolak dulu gitu ya. Nah, kita kemudian berkesimpulan, wah ini anak kayaknya bandel segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya enggak bandel gitu. Cuma mungkin cara kita. Nah, gitu ya. Jadi memang persiapan mental ini penting sekali untuk diperhatikan ya. Supaya nanti tidak putus di tengah jalan gitu, tidak berhenti gitu. Jadi, di awal ini sejak awal orang tua harus merasakan
nilai anak di matanya, itu pertama. Mental. Anak ini di mata orang tua ini sebagai anugerah, sebagai nikmat atau sebagai beban. Tentu kita memahami anak ini dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi amanahnya. Anak adalah amanah. Allah SWT menitipkan anak kepada kita sebagai amanah. Yang kedua, sisi anugerahnya, rezekinya. Bahwa tidak semua orang mendapatkan rezeki anak itu. Maka karena anak itu adalah rezeki, karena anak itu adalah amanah, gitu ya, maka kita harus menerima anak kita itu, ya, apapun kondisinya. Itu harus mental, itu harus kita bangun. Apapun kondisi anak itu. Dan kita harus mencintai anak kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena ini yang mempengaruhi cara kita bersikap kepada anak kita. Dan karena kita mencintai anak kita, maka kita harus mencari, ya, mengambil keputusan terbaik untuk anak kita. Karena kita cinta kepada anak kita, sayang kepada anak kita. Dan di antara keputusan terbaik itulah membantu anak kita bercita-cita. Mengajarkan, istilah saya kadang mengistilahkan, ajarkan anak bermimpi gitu. Kita mengajarkan anak untuk bercita-cita seperti Imam Syafi'i tadi, ya. Bukan anak yang berinisiatif. Kita sayang kepada anak kita bantu dia bercita. Kita tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan ketika umurnya masih kecil. Karena kita ingin anak kita menjadi yang terbaik, kita harus hargai potensi anak kita. Kita hargai anak kita. Jangan sekali-kali kita menghinanya, meremehkannya, merendahkannya. Maka akan berpengaruh kepada cara kita berbicara kepada anak gitu. Hindari memukul anak. Ketika anak masih berumur balita ataupun anak di bawah 7 tahun, ya, sampai 10 tahun itu kalau kata Rasulullah SAW kan, muru auladakum bis salati hum sab'u sinin. Ya. Suruh anak untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi menyuruh anak sholat pun umur 7 tahun sebenarnya. Itu perintah, ya, dalam bentuk perintah. Tapi kalau ngajak anak ikut ke masjid atau apa melihat, itu ketika umurnya masih kecil pun boleh. Wadribuhum 'alaiha wa hum asyru sinin. Tapi kalau udah 10 tahun enggak sholat boleh pakai pukulan. Tapi di bawah itu jangan pakai. Jangan pakai pukulan. Dan jangan pakai bentakan. Jangan pakai hardikan. Karena itu akan membuat anak merasa kehilangan percaya dirinya. Dia akan merasa terhinakan. Dan dia berontak sebenarnya dalam diri dia. Tidak ingin seperti itu. Karena anak itu sebenarnya kan manusia juga kan. Sama dengan kita. Ya, ketika kita hinakan dia, maka dia akan berontak. Sehingga kalau sudah berontak seperti itu, dia merasa dihinakan, cara dia melihat orang tua itu tidak lagi dengan cara penghormatan. Ya. Sehingga ketika orang tua minta, malah kemudian dia tidak mengikuti permintaan orang tuanya. Nah, itu di antaranya yang perlu kita ini kan ya. Ya, persiapan mental, ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan pikiran. Persiapan pikiran ini adalah wawasan kita tentang Al-Quran, tadi ya, termasuk tentang keutamaan Al-Quran, wawasan kita tentang para penghafal Quran, ya. Bagaimana sahabat bersama Al-Quran dan seterusnya, ya. Persiapan pikiran. Kemudian belajar tentang cara menghafalkan Al-Quran kepada anak dan seterusnya, gitu. Persiapan pikiran. Bisa dengan pelatihan-pelatihan ataupun baca gitu ya. Yang ketiga adalah persiapan waktu. Ini persiapan waktu. Persiapan waktu, memberikan waktu untuk anak untuk menghafal Al-Quran. Ini memang macam-macam kondisi orang tua. Kalau saya membuat klasifikasi orang tua itu. Orang tua itu ada yang orang tua langsung mendampingi anak gitu. Seperti kalau istri saya langsung mendampingi anak di rumah. Berapa jam bersamaan, 4 jam atau 2 jam gitu. Nah, kalau tidak, misalkan berarti kan yang di rumah terus ada gitu ya.
Di rumah terus ada. Cuman mungkin porsi jamnya nanti berapa. Nanti kalau seandainya ada yang tidak sanggup langsung bersama anak, berarti dia mungkin merasa kurang mampu untuk ini, bisa mengantarkan anak ke tempat lembaga tahfiz. Tapi tentu peran orang tua tidak lepas di sini. Dia harus pantau bagaimana perkembangan anaknya di tahfiz. Apa yang bisa dilakukan di rumah untuk menguatkan supaya anak itu bisa mencapai target-target hafalannya. Gitu ya. Harus ada waktu. Dan itu dia waktu untuk memikirkan itu bagian juga. Ya. Kita harus memikirkan anak kita nih. Apa yang harus diberikan untuk anaknya supaya dia bisa mencapai target tahfiznya. Gitu ya. Nah juga persiapan waktu untuk merancang ya. Merancang maksudnya apa nih? Anak ini mau diapakan, mau kemana gitu ya. Itu perlu ada waktunya. Memikirkan untuk merancang anak itu. Nah ini ya, jadi persiapan waktu, kemudian juga untuk persiapan finansial. Dana ini sebenarnya tidak terlalu utama ya, tapi penting. Misalnya ketika kita membujuk anak, kadang kita perlu memberikan anak itu apresiasi. Apresiasi ini supaya anak merasa dihargai tadi gitu ya. Karena anak ini walaupun sebenarnya apresiasi ini yang paling bagus itu bukan materi sebenarnya. Tapi kalau anak-anak itu terkadang perlu dengan itu. Karena mereka sangat pragmatis anak itu. Misalkan kalau anak-anak balita itu kalau dikasih hadiah nanti kalau hafal Quran misalnya dikasih hadiah umroh gitu ya. Dia lebih tertarik dikasih permen atau coklat gitu daripada umroh gitu. Sederhana, pragmatisnya anak. Ya hadiah-hadiah sederhana lah. Tergantung bagaimana orang tua meningkatkan nilai apresiasi itu kepada anak. Itu juga ada caranya. Bahkan anak itu walaupun tidak dalam bentuk makanan atau apa, dengan bentuk bintang aja ditempelkan tuh anak juga senang. Atau bintang kalau dituliskan di bukunya anak juga sudah senang kadang apresiasi. Tapi kadang dalam momen-momen tertentu, misalkan ketika dia bisa mencapai hafal 1 juz, itu memang perlu sedikit agak berbeda gitu ya. Misalkan kalau sampai hafal 30 juz gitu ya. Nah, itu ada ininya gitu ya. Kalau kita tanyakan mau apa gitu ya. Jadi alhamdulillah mintanya kayak Tolha kemarin dia minta mobil-mobilan aja gitu. Enggak minta umroh dia kan. Nah, itu perlu menyiapkan persiapan finansial ya. Dan ini bukan harga mati finansial itu. Dia perlu, tapi nilainya itu tergantung kondisi kita juga masing-masing. Kemudian persiapan keterampilan. Persiapan keterampilan ini memang perlu waktu sedikit. Misalnya tahsin. Kita kalau menghafalkan kepada anak itu kalau bisa bacaan kita juga bagus. Idealnya seperti itu. Tapi ini perlu waktu. Kalau menunggu orang tua, kadang orang tua baru bisa tahsin, udah 5 tahun tahsin, bacaannya masih gitu-gitu aja misalnya. Nah ini gimana? Apakah harus nunggu orang tua bagus untuk tahsinnya baru anak mulai menghafal Quran gitu kan? Ya. Enggak, tapi orang tua harus mengiringi gitu. Ya. Kalau bisa orang tua juga mengikuti anaknya, perkembangan anak gitu. Memang ada orang tua itu yang menghafal Quran itu mengikuti anak, ketika menghafalkan Quran kepada anak dia juga ikut menghafal. Jadi keterampilan harus ada pelatihan-pelatihannya, disegerakan gitu. Ya. Supaya kita bisa tahu gitu ya, oh ini anak ininya yang perlu diperbaiki segala macam gitu ya. Jadi keterampilan tahsinnya, kemudian juga termasuk keterampilan metodologi menghafalkan Al-Quran kepada anak itu. Ikut aja pelatihan gitu ya. Memang kadang investasi lah di sini. Kalau misalnya ada biaya-biaya itu investasi. Ini kira-kira ya peran orang tua atau kesiapan-kesiapan orang tua yang secara umum yang perlu kita persiapkan gitu ya. Yang paling penting sekali yang pertama tadi ya, persiapan mental itu. Motivasi gitu ya. Kemauan yang kuat gitu ya. Memahami gitu ya. Menyadari gitu ya akan pentingnya ini yang sebenarnya paling utama karena itu yang akan pengaruhi. Karena Allah juga dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh insyaallah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami gitu ya. Mungkin ya ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.